Manajer Once menilai obrolan Ahmad Dhani soal gaji mantan vokalis Dewa 19 itu tidak etis untuk dibahas di depan publik. Sebelum nonton lebih lanjut silahkan like dan subrek video ini. Yang sudah subrek terima kasih. Manajer Once menilai obrolan Ahmad Dhani soal gaji mantan vokalis Dewa 19 itu tidak etis untuk dibahas di depan publik. Apalagi, manajer yang bernama Meki itu menilai gaji adalah urusan pribadi. Kepada Indonesia.com pada Kamis 27/4 Meki pun mengaku heran Dhani bisa mempermasalahkan hal tersebut. Meski begitu, ia menyebut akan menyampaikan perihal ini kepada Once. "Saya enggak mau omongin itu sih. Itu saja, enggak etis lah omongin gaji orang kan, enggak perlu ya," kata Meki. "Harusnya enggak akan naik terus, karena kalau harga kontrak kan rahasia ya. Jadi kalau Dhani tahu, pasti ada yang salah sama EO-nya. Jadi harusnya dokumen rahasia," katanya. Ahmad Dhani sebelumnya mengatakan bayaran Once Mekel terus naik saat diajak manggung bersama Dewa 19. Bahkan, kata Dhani, bayaran Once lebih tinggi daripada dirinya. Dhani pun membeberkan nominal bayaran Once yang disebutnya terus naik itu. Mulai dari 75 juta rupiah hingga di atas 150 juta rupiah. "Kita tahu harga dia Once 75 juta rupiah per kota. Tapi kok setiap naik sama Dewa naik terus 150,175 sementara bayaran saya di Dewa gak segitu juga," kata Dhani dalam YouTube-nya Ahmad Dhani dalam berita. Usai polemik royalti, Ahmad Dhani tak mau berbisnis dengan Once lagi. Dhani merasa kecewa dengan Once atas bayaran yang tinggi itu. Dhani pun menuduh Once tidak menganggapnya teman. "Ternyata dia tidak menganggap kita teman. Karena enggak cincai," ucapnya. Menurut dia, sikap Once yang terus menaikkan harga yang tinggi kepada Dewa 19 itu tidak benar secara bisnis. Dhani mengaku kapok dan tidak akan berurusan dalam hal bisnis lagi dengan Once. "Saya selalu bilang, kalau berteman tidak ada masalah. Kalau ada acara Natalan, Lebaran, bukber, tidak ada masalah. Tapi, saya sudah ada di satu titik tidak mau berbisnis dengan Once," kata dia. Ahmad Dhani dan Once Mekel sempat berpolemik masalah royalti. Buntutnya, Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Polemik royalti musik Ahmad Dhani vs Once Mekel dan implikasinya terhadap dunia kreatif. Percabangan seni itu banyak. Kita hanya tahu sedikit saja seperti seni musik, seni rupa lukis, patung, instalasi idol, dan seni sastra khususnya puisi dan buku-buku novel dan roman. Selebihnya apabila diringkas dalam format modern adalah bidang seni rupa dan desain. Gegeran Once vs Ahmad Dhani di jagat musik Indonesia bukanlah hal yang aneh. Mengapa? Masalah cuan dari karya cipta itu sendiri tentunya, apalagi kalau karya cipta itu ngehits, dan selalu saja enak di kuping sampai kapanpun. Yang disoal di sini adalah royalti atau cuan atau imbalan yang harus mengalir tidak hanya kepada vokalis saja, tapi juga kepada penciptanya, termasuk kepada lembaga yang mengelolanya. Once dan Dhani berselisih setidaknya sejak Februari lalu, ketika Dewa 19 menggelar konser tunggal di JIS, Jakarta. Dari urusan internal keduanya, isu ini jadi melebar secara nasional sampai-sampai dimediasi oleh Kemenkumham. Polemik ini sangatlah bagus baik untuk membuka cakrawala komunitas seni itu sendiri maupun untuk publik luas. Meski ribut dan heboh dalam pemberitaan, Dhani dan Once akan tetap berkawan. Bagaimanapun, yang disoal hanyalah masalah bisnis tak kurang tak lebih. Pada Selasa tanggal 18 April YBL, barisan musisi atau pencipta lagu yang tergabung dalam Wahana Musik Indonesia, WAMI, menyambangi Kemenkumham untuk berdiskusi dan meminta solusi atas kisruh soal royalti musik. Deretan musisi yang hadir saat itu Ahmad Dhani, Piyu, Rika Ruslan, Badai, Dedi Casmala, Posan Tobing, Pika Iskandar, Dilestari, Anji dan Once. Masih banyak hal yang perlu diluruskan dalam pelaksanaan UU Hak Cipta No 28/2018, seperti tata laksana pemungutan royalti. Dalam forum FGD, saya pikir perlu diundang para stakeholder dan tentunya para pencipta lagu dan aneka kreator lainnya dalam format seni rupa dan desain. Dalam forum ini dapat dibahas pasal-pasal hukum yang masih terasa abu-abu pelaksanaannya dalam ekonomi kreatif sekarang. Pasal 9 adalah ketentuan utama dalam UU TSB, di mana para vokalis sebelum menyanyikan lagu tertentu di panggung harus meminta izin dulu kepada si pencipta lagu. Diharapkan FGD nanti dapat menemukan solusi bagaimana caranya supaya semua peristiwa pertunjukan musik,
termasuk aneka produk kreatif yang dijajakan di pasar, dapat berjalan tanpa ada friksi karena masalah royalti atau imbalan. Penegasan-penegasan hukum perlu dilakukan dalam forum ini demi kesejahteraan para pencipta lagu dan kreator lainnya demi dan untuk anak cucu mereka di kemudian hari. Kembali ke dunia musik, kita sudah lama tahu adanya eksploitasi lagu-lagu jadul dari komponis legendaris seperti Nahum Situmorang, di mana kalau 120 lagu ciptaannya kini ada di mana-mana. Entah itu di panggung dalam sebuah pentas musik, di ruang-ruang karaoke tanpa ada kejelasan bagaimana royaltinya kepada si pencipta yang sudah lama tiada itu. Logisnya royalti dimaksud tentu diberikan kepada saudara-saudara dekatnya, sebab YBS tidak pernah berumah tangga, apalagi punya anak. Begitu juga dengan Mohtar Embut, Jack Lesmana, Rinto Harahap, Ireng Maulana, Kus Plus, Indra Lesmanado. Royalti musik TSB harus jelas semuanya. Musisi nasional di usia senjanya tak sedikit yang mengalami kesulitan ekonomi, meski di masa jayanya musisi TSB melahirkan banyak karya yang ngehits dan banyak mencetak cuan. Kita lihat band rock Jamrud asal Bandung misalnya, betapa susahnya hidup mereka sekarang. Begitu juga Dedi Dores yang banyak menciptakan lagu-lagu hits, bahkan Dedi terkenal sebagai talent scout yang berhasil mengangkat nama Naiki Ardila menjadi penyanyi slow rock papan atas ketika itu. Lihat pula Edi Gomblo si pencipta lagu fenomenal Merah Putih, lihat musisi folk seperti Uli Sigar Rusadi, Leo Christie, Iwan Fals,